Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini Dapur Hijau ingin kembali menyapa teman-teman di rumah ataupun di mana saja pun berada, bahwa kali ini harapan Dapur Hijau boleh menemani teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik, pada kesempatan kali ini Dapur Hijau ingin memperkenalkan salah satu karya kreasi Dapur Hijau, yaitu bonsai kelapa dalam segala bentuk. Di sini ada bonsai kelapa rencana program nungging dengan tampilan batok. Kemudian ini adalah rencana bonsai kelapa tunas kelapa dengan kreasi sabut kelapa. Kalau di sini kita bisa melihat ini adalah kelopak buah atau bunga. Kemudian ini adalah bonsai kelapa original. Yang disebut kelapa original adalah karena bonsai kelapa original tidak menampakkan akar. Di dalam ini terdapat lilitan akar yang memang diprogramkan untuk tidak keluar. Sengaja kita iris begini, saya iris ini tujuan supaya akar tidak keluar lewat sini. Kalau misalnya nanti ternyata harus akar keluar, nanti dia akan muncul di bawah seperti ini. Mengapa dia muncul di bawah ini? Karena memang kita program menjadi bonsai original. Ini salah satu juga bonsai yang sudah jadi seumurnya sudah satu tahun lebih, kurang lebih. Di sini kita lihat sudah pecah daunnya melengkung bagus. Ini artinya tinggal perawatan. Di sini mungkin kita melihat memang agak kurang berkenan, dilihatnya kurang asik ya, karena di sini ada bungkusan ini. Aku sedang dalam program akar cakar untuk program penambahan akar. Tujuannya agar supaya mampu menopang beratnya batok sama pelepah, agar supaya nanti setelah dia tumbuh sampai sekiranya sampai sudah seperti akar induknya sudah tumbuh, sudah ada, nanti ini saya bongkar dan kupas kembali tanahnya. Nanti yang diperlihatkan adalah yang muncul akar sama batok. Terjadilah bonsai akar cakar atau akar tongkat. Baik, saya mulai dari awal. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan di dalam memulai kita berkreasi bonsai kelapa adalah yang pertama kita memilih bibit. Memilih bibit sebaiknya itu ya kelapa yang baru tumbuh sekitar tunasnya sekitar 5 cm ya. Kalau umurnya tunasnya 5 cm, dia sekitar akarnya di sini. Saya boleh memperlihatkan ini akar ini tekuk begini. Sebelumnya dia tumbuh lurus. Setelah diprogram di sini tumbuh lurus dan akarnya sampai di sini. Ketika saya bongkar, buka cabutnya, akarnya satu di sini. Dan saya mempunyai rencana untuk supaya bentuknya seperti ini kelapa nungging. Akhirnya saya taruh di botol ataupun wadah plastik dengan posisi miring dan nungging. Tujuan untuk nungging. Tujuan akar yang teguh seperti begini adalah mempunyai fungsi ketika nanti akar ini jadi sudah tumbuh, sudah jadi, tentu masa jenis berat antara batok sama ini mempengaruhi kemampuan akar yang akan menopangnya. Jadi ketika nanti sudah jadi akar cakarnya sudah jadi, ya kita tidak khawatir batok akan terlepas dari tunas. Maka dengan itu inilah teknik dasar kita membuat bonsai kelapa akar nungging. Kemudian yang pertama, yang berikut, bagaimana yang harus kita perhatikan ke depan, yaitu ini kita lihat sudah tunasnya sudah muncul daun satu. Jadi kita mulai awal memang kita sudah membuat yang disebut dengan sayat mawar. Sayat mawar itu adalah di pelepah yang belum tumbuh daun, pelepah-pelepah yang belum tumbuh daun ini, kita sayat, kita pecahkan seperti begini. Ini saya pecahkan ya, pakai pisau kecil. Pecahkan, kita boleh ini hati-hati, nanti dia khawatir dia patah. Ini saya buat sayap mawar. Tujuan daripada sayap mawar ini adalah kita dari awal kita memprogram kekerdilan daun untuk supaya daun begitu tumbuh dia tidak tumbuh lurus,
yang perlu diketahui di dalam bonsai itu adalah yang disebut bonsai itu teknik mengkerdilkan tumbuhan. Jadi teknik mengkerdilkan tumbuhan itu harus kita tahu proses-proses awal. Proses awal ini adalah sayat mawar. Sayat mawar ini ketika nanti dia sudah kita belah, kita sudah sayat. Jadi pertumbuhan tunas nanti itu akan menjadi cepat terbuka karena kuncup daripada pelepah pertama ini yang kita sudah buka. Jadi kesempatan tanaman untuk membuka daunnya akan lebih cepat, dan daun yang kita harapkan untuk kekerdilannya cepat kita mendapat satu hasil. Nah, seperti begini, semua yang kita lihat pelepah yang belum tumbuh daun ini kita sayat, hati-hati agar jangan sampai karena ini sangat rawan sekali. Bonsai kelapa tidak mudah sebenarnya, tapi dibutuhkan satu ketekunan agar yang kita harapkan itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Dengan ini, jadi pada proses pertumbuhan dia sudah mengalami proses pengkerdilan dan pemekaran daun. Nah, ini. Jadi ini sambil kita nunggu proses tumbuh tunas daun baru. Nanti kalau misalnya dia sudah kering, dia tambah lagi 1-2 daun. Nah, ini kita mulai cabik agak ke bawah supaya pertumbuhan akan semakin yang kita inginkan. Bagaimana tipsnya lagi untuk supaya daun cepat mekar dan cepat pecah? Di sini setiap tumbuh daun kita harus selalu urut pijit ya, buka cepat, irit, pijit. Kita buka pelepah-pelepah ini, buka pelepah ini supaya di dalam proses pertumbuhan dia langsung terbuka seperti begini. Nah, ini yang memang kita lihat kalau misalnya tidak diprogram, kita tidak urut, ini dia akan tumbuh lonjong naik ke atas. Inilah proses dari awal ini. Ini yang kita lihat di sini yang sudah jadi daun kecil. Ini yang saya sudah sayat mawar dan saya potong. Ketika tumbuh daun pertama ini, dia tidak langsung naik, dan ini saya urut setiap hari pagi, saya selalu urut dia agar supaya pelepah ini bengkok. Nah, ini kita melihat hasilnya seperti begini. Nah, kira-kira yang pertama demikian. Dan saya ingin lanjutkan proses ini langsung ke sini saja ya. Dan yang perlu diperhatikan di dalam bonsai kelapa adalah supaya daun ini kita nanti ke depan nanti daunnya menjadi kecil tapi rimbun, dia tidak lonjong naik, langsung cepat pecah. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini ada sabut yang terbungkus. Ini kalau di Enau dibilang ijuk, tapi ini bukan ijuk, tapi kurang paham juga ya namanya apa, tapi yang jelas yang terbungkus dari pelepah ini, nah ari-arinya pelepah ini kita selalu harus setiap hari dalam proses pertumbuhan kita harus selalu perhatikan. Ini yang utama rahasia daripada membuat bonsai kelapa, sehingga daun kelapa itu yang kita inginkan dia akan cepat pecah, kerdil, dia cepat kerdil. Ini sudah mulai proses pengkerdilan, jadi selalu urut. Nah, jadi yang selalu kita perhatikan adalah ini tadi sabut kelapa ini. Awas kita hati-hati jangan sampai patah. Ini kita iris dia, selalu buka. Nah, kalau ini kita tidak buka, dia akan tumbuh lurus. Kita pun juga menyayat sabutnya ini, pelepah ini harus hati-hati jangan sampai melukai daun yang ini, supaya kelihatan lebih baik, lebih cantik. Nah, setelah kita sudah buka ini, kita selalu buka ini, selalu kita mainkan dia, kita urut, kita pegang ini agar jangan sampai ini yang patah, karena sangat riskan sekali di dalam pemeliharaan bonsai kelapa itu. Yang perlu diperhatikan kehati-hatian, keseriusan. Nah, harus sungguh-sungguh telaten agar supaya
yang kita inginkan, daun itu bisa maksimal. Nah, ini selalu kita pijit ya, buka ini, supaya proses pertumbuhan itu cepat mengalami perubahan di dalam pencahayaan, panas, cuaca, dan dia nanti tumbuh tidak lurus, dia tumbuh akan terbuka mekar. Nah, salah satu contoh ini baru 3 daun, kita melihat bayangannya ke depan. Kalau misalnya dia 4-5 daun, daun akan tumbuh sangat kerdil. Nah, proses kekerdilan itu ketika mulai awal tadi seperti sayap mawar kita lihat ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini tadi kelapa original. Nah, memang kita lihat itu di dalam teknik pembuatan bonsai itu sebenarnya tergantung daripada apa yang kita inginkan, sesuai dengan imajinasi kemampuan kita untuk mengukir sesuai keinginan kita. Nah, kalau seperti ini nanti yang jadinya nanti kalau misalnya program ini sudah jadi akan jadinya di sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian ini saya kembali ke sini. Ini adalah rencana bonsai kelapa dalam ukiran buah dalam kelopak. Jadi ini rencana saya ke depan. Akar nanti saya ingin munculkan hanya beberapa di sini. Dia tumbuh akar di sini, sudah tumbuh nih. Nah, nanti kalau misalnya di dalam pot, yang ingin saya tampilkan adalah kelopak sabut ini. Saya akan kelopak buah yang sedang tumbuh nanti. Nah, ini sudah tumbuh. Akarnya ini sudah lari ke sini, sudah tembus di sini. Nih. Nah, nanti besok akan saya isi langsung di pot yang tanahnya tidak sampai di atas, hanya di sini. Tujuannya supaya kalau kita akar sampai di sini, tanah sampai di sini, tumbuh akar nanti akan keluar di sini. Jadi kita hanya di sini supaya akarnya keluar di sini. Nah, itu tergantung daripada kreasi kita. Nah, di sini juga aku ingin menjelaskan kepada kita betapa bahwa kalau kita mau menekuni di dunia bonsai kelapa, yang perlu diperhatikan itu adalah jangan sampai kita salah pilih kelapa dan jangan sampai kita lalai di dalam perawatannya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melihat ya, ini saya mengkreasikan sabut kelapa dalam bentuk ini kura-kura. Harapan saya kemarin ini dia bisa berhasil, tetapi ternyata gagal oleh karena kekeliruan saya memilih bibit pertama. Ini kita lihat bibit ini sebenarnya sudah besar ya, sudah tinggi sekitar, akarnya terpaksa saya cabut, paksa potong. Nah, ini sekitar ya 10 lebih akar di ini. Ternyata saya mencoba pakai media tanah. Di dalam media tanah ternyata saya lalai di dalam proses penyiramannya. Akhirnya dia menjadi layu dan kering. Nah, ini akibat daripada kelalaian kita. Dan juga memilih bibit untuk kita membuat kreasi itu, kita lihat bibit jangan sampai ada yang akarnya sudah tembus daripada ini sampai ke mencakar tanah. Itu mengakibatkan harapan hidupnya itu sangat sedikit lah. Kalau misalnya kita memilih kelapa, betul-betul kelapa yang sudah tunas tetapi akarnya belum tembus ke tanah, agar supaya dalam proses pemrogramannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tidak khawatir lagi bahwa seperti ini. Dan ini sebenarnya saya tidak ingin buang, karena saya melihat bahwa apa yang sudah saya kreasikan ini bisa menjadi satu nilai lain lagi. Ini kelapa ini akan saya pelitur, ini juga saya akan buat seperti cat seperti kura-kura asli. Dan di sini rencana saya akan saya padukan dimodifikasi rekayasa daun kelapa dari botol Sprite yang hijau. Nanti akan tancapkan di sini, saya jemur kering sampai ini kokoh kuat, dan saya tancap di sini dimodifikasi menjadi bonsai kelapa berdaun plastik yang sudah mati, tetapi akan saya kreasikan rencana akar ini yang akan sambung dari akar tanam, akar kelapa yang sekarang sudah jadi, saya akan sambung dan dibuat pot sesuai dengan kreasi kita sendiri. Baik teman-teman di rumah, mungkin ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Bagi pemula, kalau mungkin ini bagi referensi sebagai petunjuk untuk kita memulai. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan seperti yang saya jelaskan ini, tonton baik-baik agar supaya kita tidak mengalami kegagalan seperti saya ini, mulai dari proses pemilihan, perawatan
sampai pada ya apa yang kita harapkan sangat maksimal. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dapur hijau. Tapi tidak lupa saya harus berterima kasih kepada teman-teman yang sudah pernah menonton di video-video terdahulu, yang walaupun mungkin di dalam penyampaian saya kurang maksimal ataupun ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, itu saya minta maaf. Itu adalah sebuah kekurangan saya, tetapi saya pada setiap video selalu saya berharap agar apa yang menjadi pengalaman saya itu bisa terbagi dan bisa menyemangati dan bisa membangkitkan panggilan semua orang, agar supaya lebih tergali apa yang ada di dalam diri kita, talenta kita, dan kita kreasikan, dan ke depan mungkin bisa menjadi satu hal yang sangat bermanfaat. Dengan itu kita sudah turut memperdayakan apa yang kita punya, lalu ke depan tentu akan mempunyai nilai dan makna yang sangat diminati ataupun sesuai dengan keinginan kita. Baik, selamat malam, silakan mencoba, jangan lupa ya like, kalau yang menyukai, komentar kira-kira apa yang kurang, apa yang harus ditanyakan, nanti kita komunikasikan di kolom komen. Kemudian subscribe agar supaya membantu di dalam perkembangan channel ini. Kemudian tekanlah tombol lonceng agar supaya setiap video terbaru saya bisa langsung kalian tonton. Silakan mencoba. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dapur hijau.